Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat subsidiary ledger account payable, yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024 kasus UD Abadi paket 1. Untuk subsidiary ledger account payable, yaitu di sini ada nama customernya PT Gunung Kawi, lalu ada PT Bromo Asri dan PT Jaya Putra. Yang pertama kita lakukan untuk posting buku besar pembantu account payable, yaitu membuat saldo-saldo awalnya dulu dipindahkan ke dalam subsidiary ledger account payable. Untuk PT Gunung Kawi di sini ada saldo awalnya sebesar Rp88.800.000, maka kita pindahkan ke dalam PT Gunung Kawi, nama supplier PT Gunung Kawi, yaitu merupakan balance atau saldo awal. Karena dia account payable, maka kita pindahkan di sebelah kredit dengan angka yang sama. Lalu berikutnya ada PT Bromo Asri, Rp99.900.000. Maka kita ke supplier untuk PT Bromo Asri, balance-nya sebesar total yang sama, yaitu Rp99.900.000. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada PT Jaya Putra sebesar Rp99.900.000. Maka kita pindahkan ke PT Jaya Putra dengan balance yang sama di sebelah kredit. Selesai kita memindahkan saldo awal untuk utang dagang, lalu kita memindahkan atau posting jurnal khusus ke dalam subsidiary ledger account payable. Yang kita pindahkan ke dalam subsidiary ledger account payable yaitu purchase journal, lalu general journal, dan cash payment journal. Dengan cara yang sama, karena kita merupakan subsidiary ledger account payable, yaitu account payable-nya yang kita ambil angkanya, apabila ada di sebelah debit, kita pindahkan ke sebelah debit. Dan apabila ada di sebelah kredit, kita pindahkan ke sebelah kredit dengan nama supplier masing-masing. Kita masuk yang pertama, terlebih dahulu ada PT Gunung Kawi, tanggal 2, di account payable-nya di sebelah kredit, yaitu angkanya Rp159.175.000 di sebelah kredit. Maka kita posting ke PT Gunung Kawi dengan tanggal yang sama, tanggal 2, diambil dari purchase journal, maka kita posting di sebelah kredit. Saldo awalnya di kredit dan transaksi di kredit, maka kredit dengan kredit ditambahkan. Lalu berikutnya di tanggal 5 ada PT Bromo Asri sebesar Rp202.575.000. Maka kita pindahkan ke supplier PT Bromo Asri tanggal 5, diambil dari purchase journal di sebelah kredit dengan angka yang sama. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada PT Jaya Putra di sebelah kredit sebesar Rp115.025.000. Maka kita masuk ke supplier PT Jaya Putra tanggal 8, diambil dari purchase journal di sebelah kredit dengan angka yang sama. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai semua di purchase journal, kita masuk ke general journal. Sama yang kita ambil yaitu akun-akun payable-nya. Di account payable-nya yaitu ada transaksi tanggal 10, totalnya sebesar Rp12.765.000 di sebelah debit. Maka
yaitu untuk toko Jaya Putra. Maka kita ke toko Jaya Putra, yaitu tanggal 10, diambil dari General Journal di sebelah debit, maka kita posting ke sebelah debit. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di General Journal, kita ke Cash Payment Journal. Untuk Cash Payment Journalnya sama, kita ambil dari account payable-nya. Yaitu transaksinya di sini ada tanggal 24. Account payable di sebelah debit untuk PT Gunung Kawi sebesar 200 juta rupiah. Maka kita pindahkan ke supplier untuk PT Gunung Kawi. Tanggal 24 kita isi, diambil dari Cash Payment Journal. Di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Lalu yang terakhir ada tanggal 26 untuk PT Bromo Asri sebesar 234 juta rupiah. Di sebelah debit, maka kita ke supplier PT Bromo Asri, yaitu tanggal 26 diambil dari Cash Payment Journal di sebelah debit dengan total yang sama. Untuk PT Gunung Kawi tadi, kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Begitu juga untuk PT Bromo Asri, kredit dengan debit, maka saldonya berkurang. Selesai kita membuat subsidiary ledger account payable, kita masuk ke list of account payable balance. Untuk membuat list of account payable balance ini, dari nama supplier, di sini ada saldo-saldo terakhir dari masing-masing supplier, maka kita ambilkan balance-nya. Yang pertama ada PT Gunung Kawi, saldonya sebesar Rp47.975.000. Maka kita isikan di balance Rp47.975.000. Lalu berikutnya ada PT Bromo Asri, Rp68.475.000. Maka kita pindahkan ke PT Bromo Asri dengan total yang sama. Begitu juga untuk PT Jaya Putra, Rp202.160.000, maka kita pindahkan dengan total yang sama. Setelah selesai, maka kita jumlahkan. Selain dari list of account payable balance, kita mempunyai list of inventory balance, yaitu datanya diambil dari inventory card. Inventory card yaitu dari saldo-saldo terakhirnya. Di sini ada kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Saldo terakhirnya untuk kulkas Panasonic sebesar Rp297 juta. Maka kita isikan kulkas Panasonic Rp297 juta. Begitu juga untuk kulkas Toshiba ada saldo terakhirnya Rp70 juta, maka kita pindahkan ke kulkas Toshiba Rp70 juta. Setelah selesai, kita jumlahkan. Itulah tadi cara posting subsidiary ledger account payable dari jurnal khusus ke dalam buku pembantu account payable dan membuat list of account payable balance serta list of inventory balance yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2024 kasus UD Abadi paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.